Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau para ulama zaman dahulu, mereka tidak hanya menonjol dari aspek ilmu semata-mata, tapi juga kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia ini merupakan buah dari kekhusyuan dari sholatnya, selain dari akidahnya, imannya. Sholat yang makbul, yang diterima, adalah sholat yang melahirkan kemuliaan akhlak. Inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keburukan akhlak, dari keji dan mungkar. Keji dan mungkar adalah kebejadan akhlak. Orang yang sholat, akhlaknya tidak akan nyebelin, tidak akan julid, tidak akan menyakiti sesama, pasti akan mulia dan menyenangkan sesama. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang makbul. Yang makbul itu untuk sholat setidaknya ada 4 kriteria. Pertama, ikhlas. Kedua, khusyuk. Ketiga, mutaba'ah. Keempatnya, musara'ah. Ikhlas artinya meniatkan sholatnya hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih apa yang ada di sisi manusia, baik pujiannya, penilaiannya, apresiasinya, likes atau jempolnya, komennya, bukan. Tapi hanya ingin meraih apa yang ada di sisi Allah. Keridhaan Allah, rahmat dari Allah, mahabbah, ampunan, pahala, dan seterusnya. Khusyuk, ini yang sedang kita bahas. Fokus. Disebutkan di dalam hadis tentang batasan khusyuk tersebut adalah wa muqbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia mukbil hati dan wajahnya kepada Allah. Madep bahasa kitanya, fokus. Sampai disebutkan la yahdutsu fi qalbihi syai'un. Dalam hatinya tidak tersirat apapun dari urusan-urusan di luar salat. Yang dimaksud muqbilun ilallahi biqalbihi ini khusyuk. Yang dimaksud muqbilun ilallahi biwajhi artinya melihat ke tempat sujud. Dan ini termasuk salah satu di antara makna yang tercakup dalam khusyuk. Khusyuknya hati, fokus. Khusyuknya pandangan adalah mengarah ke tempat sujud. Ini yang difahami oleh para sahabat. Ketika dulu para sahabat ketika sholat itu ada yang menengadah. Ketika turun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang mukmin, itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Semua sahabat sepakat menundukkan pandangan mereka dalam sholat ke tempat sujud.
Karena mereka memahami khusyuk itu secara lahiriah menundukkan pandangan ke tempat sujud. Secara batiniah hatinya yang fokus terhadap apa yang dibaca di dalam sholat. Nah, khusyuknya para ulama melahirkan kemuliaan akhlak. Kita lihat kenapa para ulama begitu mulia akhlaknya, karena sholat mereka demikian khusyuknya. Abdullah bin Zubair disebutkan kana yusalli yawman fi baitih fasaqatat hayyah ala ibnihi Hashim fasahu al-hayyah thumma qataluha wa ma qata'a salatahu wa lamma su'ila ba'da salah qala ma sya'artu bi syai'in min dhalik. Ibnu Zubair suatu saat sholat di rumahnya. Pasti sholat sunnah. Kalau fardu pasti di masjid. Dia sholat di rumah, sholat sunnah. Tiba-tiba jatuhlah seekor ular menimpa anaknya yang namanya Hashim. Orang-orang serumah kaget. Ular, ular, berteriak. Kemudian mereka membunuhnya. Membunuh ular bukan Hashim. Wa ma qata'a salatah, Ibnu Zubair sedikit pun tidak memutuskan salatnya. Tidak menoleh, tidak terganggu. Setelah selesai salat ditanya, kok nggak ada reaksinya, anakmu tuh terancam nyawanya dengan ular. Ular di daerah padang pasir kan sangat berbisa ya. Sejenis ular derik itu. Yang apabila dipatuk berisiko kepada kematian. Kenapa kamu tidak bergeming? Apa yang dia jawab? Ma sya'artu bisyai'in min dzalik. Aku tidak ingat apa-apa. Tidak tahu ada kejadian itu. Dan hadza minal khusyuk. Ini karena kekhusyuan. Hisham bin Urwah berkata masih tentang Ibnu Zubair, bagaimana kekhusyuannya di dalam salat. Qala li Muhammad bin Al-Munkadir, telah berkata kepadaku Muhammad bin Abdul Qadir. Dan ini Muhammad bin Abdul Qadir ini murid Ibnu Zubair. Lau ra'aita Abdullah ibn Zubair qa'iman yusalli laqulta syajaratun tusaffiquha riyah wa hijaratun munjaniq taqa'u hahuna wa hahuna ma yaltafit. Seandainya Abdullah bin Zubair sedang berdiri salat, lalu kamu berteriak, awas, ada pohon yang mau tumbang karena tiupan angin. Ada batu munjanik jatuh ke sini dan ke sana. Munjanik itu alat perang, katapel besar yang isinya juga batu besar. Dioperasikannya oleh mesin manual gitu ya. Dilepaskan, belum dilempar ke arah musuh. Itu munjanik namanya. Batunya ya batu munjanik. Awas ada pohon tumbang. Awas ada munjanik ke sana ke sini. Niscaya dia tetap dalam salatnya. Niscaya dia tidak akan bergeming dari salatnya. Karena apa? Karena kekhusyuan, teriakan orang tidak terdengar. Saking fokusnya konsentrasi yang beliau lakukan di dalam sholat, nyaris mustahil untuk orang zaman sekarang. Berkata Thabit al-Bunani, kuntu amurru bi Ibni Zubair
wa huwa khalfal maqam yusalli ka'annahu khashabatun mansubatun la yataharrak. Kata Thabit Al-Bunani, aku melewati Ibnu Zubair. Dia sedang sholat di belakang makam Ibrahim di Mekah, di area Ka'bah. Di dekat Ka'bah antara pojok yang ada batu hitam Hajar Aswad dengan Hijar Ismail ada namanya makam Ibrahim. Makam itu bukan makam ya, bukan kuburan. Makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Berupa batu, tapak kaki Nabi Ibrahim ada, tapi sekarang batu itu ditutup oleh seperti monumen sekitar 2 meter atau lebih mungkin tingginya, ada kaca bisa dilihat. Itu namanya makam Ibrahim. Letaknya di dekat Ka'bah antara Hijar Ismail dan Hajar Aswad. Salat di sana. Mungkin habis tawaf lalu salat. Mungkin saja itu salat tahiyatul masjid atau salat sunnah yang lainnya. Kata Thabit Al-Bunani, aku melewati Ibnu Zubair. Dia sedang salat di belakang makam Ibrahim. Seolah-olah dia ini sebatang kayu yang tegak, tertancap dan tidak bergerak. Lama. Dan ini hanya bisa dilakukan dalam salat sunnah. Kalau dalam salat wajib nggak bisa selama yang kita mau. Karena bagaimana gerakan imam. Berkata Mujahid rahimahullah, kana Abdullah bin Zubair idza qama fi shalah ka'annahu 'udun. Wa kana yaqul dzalika min al-khusyu'. Wa kana idza sajada wa waqa'atil asafir 'ala dhahrihi tas'adu wa tanzilu la tarahu illa zid ma'ha'idha. Kata Mujahid, Abdullah bin Zubair apabila salat, berdiri salat, seolah-olah sebatang kayu yang tegak, tak bergerak. Lalu dia katakan itu karena kekhusyuannya. Kalau dia sedang sujud, itu ada burung naik ke atas punggungnya, turun lagi, loncat-loncat di atas punggungnya. Dia tidak menganggap itu orang. Dia menganggap itu adalah tiang pagar. Karena pertama lama dan ketika sujudnya itu tidak bergerak sedikit pun. Burung kalau tahu itu orang nggak akan berani ya nggak mendekat, takut ditangkap. Walaupun di sana dijamin tidak akan ditangkap. Karena terlarang bagi seorang muslim menangkap binatang-binatang di areal Mekah karena itu termasuk daerah haram. Salah satu keharamannya adalah binatangnya tidak boleh ditangkap, dibunuh. Makanya kalau kita umpama ke Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak burung-burung bebas, ya. Tidak boleh ada yang menangkap. Jadi saking Ibnu Zubairnya itu lama dan khusyuk, tidak bergeming, burung pun menganggap itu bukan orang. Dia hinggap, dia loncat-loncat, dia turun, dia naik lagi, begitu. Saking apanya? Saking kekhusyuknya. Ada seorang namanya Ajurah. Disebutkan ini wanita. Walaqad marrat Ajurah min ramil munjaniq baina lihiyatayhi wa sadrihi. Fawallahi ma khasha'a laha basaruhu wa la qata'a laha qira'atuhu wa la raka'a duna ma kana yarka wa kana idza dakhala fi shalah kharaja min kulli syai'in ilaiha. Suatu saat lewat Ajurah dan ada lemparan batu yang lewat di depannya, di depan jenggotnya, di depan dadanya. Demi Allah,
matanya tidak melirik sedikit pun terhadap batunya yang lewat, dan bacaannya tidak terputus atau terganggu. Dia tidak membungkuk untuk menghindari kecuali dia untuk ruku. Dan apabila dia masuk ke dalam sholat, keluarlah segala sesuatu dari fikirannya. Semua urusan dunia keluar, yang ada dalam fikirannya fokus kepada apa yang dia baca di dalam sholat. Itu tentang Abdullah bin Zubair, kekhusyuannya sudah menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Berkata Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, du'iya Muhammad bin Ismail yakni Al-Bukhari ila bustani ba'di ashabih. Falamma hadarat salatu dhuhr shalla bil qaum thumma qala litatawwu' fa'atala al-qiyam. Falamma faragha min salatihi rafa'a dayla qamisihi faqala li ba'di man ma'ah unzuru hal tarawna tahta qamisi syai'a fa idza zamburun qad abarrahu fi 16 aw 17 mawdi'an wa tawarrama minas salati wa tawarrama min dhalika jasaduhu wa kana atharu zanbur fi jasadihi dhahiratan faqala lahu ba'dul qaum kaifa lam takhruj minas salah fi awwali ma abarrak faqala kuntu fi surah fa ahbabtu an utimmaha. Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, dia seorang ulama ahli hadis, murid Imam Bukhari. Suatu saat Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan sebutan Imam Bukhari diundang ke salah satu kebun sebagian sahabatnya untuk makan kebun kurma, lagi panen di sana. Ketika datang waktu sholat zuhur, beliau mengimami orang-orang untuk sholat zuhur. Beres sholat zuhur, beliau melakukan sholat sunnat ba'da zuhur. Beliau lama berdiri. Setelah beres dari sholatnya, beliau baru sadar ada sesuatu yang dia rasakan. Dia angkat ujung dari gamisnya, lalu berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tolong coba lihat ada sesuatu nggak di bawah, di balik gamisku ini. Tiba-tiba terlihat ada seekor binatang, zambur namanya. Zambur itu bahasa kitanya kumbang yang suka menyengat dan beracun. Dan zambur itu telah, saya nggak tahu apa menggigit, apa menyengat ya kalau kumbang. Telah menyengatnya di 16 atau 17 titik dari tubuhnya sampai kelihatan bengkak jasad dari bekas gigitan tersebut. Bekas gigitan tersebut begitu nyata kelihatan oleh orang-orang. Lalu orang-orang bertanya, kenapa engkau tidak membatalkan sholat atau tidak menyingkirkan terlebih dahulu kumbang tadi? Kumbangnya seekor, tapi dia menggigit sampai 17 kali. Kenapa pas pertama menggigit tidak diambil, dibuang? Itu kan tidak membatalkan sholat. Atau keluar membatalkan sholat nggak masalah kalau membahayakan. Apa jawab dia? Kuntu fi surah wa ahbabtu an utimmaha. Tadi aku sedang membaca satu surat, saya ingin menyempurnakan, menyelesaikan terlebih dahulu, nggak ingin terganggu oleh apapun. Bayangkan itu pasti sakit sampai bengkak, sampai areal yang digigitnya itu kelihatan membiru, menunjukkan sakitnya, tapi tidak bergeming dari sholatnya. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Muhammad bin Yaqub al-Akhram, dia berkata, ma ra'aitu ahsana salati min Abi Abdullah Muhammad bin Nasr yani al-Marwazi. Tidak ada orang yang salatnya lebih bagus daripada Abu Abdullah Muhammad bin Nasr yang dikenal dengan sebutan al-Marwazi, seorang ulama ahli hadis di kalangan ahli sunnah. Karena dzubab yakni az-zambur. Ada seekor lalat, sejenis lalat atau mirip-mirip kumbang. Itu suka menyengat, entah menggigit. Yaqa'u ala udhunihi. Dan si kumbang itu hinggap di telinganya, di daun telinganya. Lalu menggigit telinganya. Fayasilud dam wala yadhubuhu an nafsihi. Maka mengalir darah dari telinga yang digigit itu, tapi dia tidak bereaksi sedikit pun. Sakitnya pasti sakit ya. Makanya sampai berdarah, dan ingat beracun. Zambur yang tadi disebutkan, beracun. Tapi sedikit pun tidak bergeming, seolah-olah dia tidak merasakannya. Walaqad kunna nata'ajjabu min husni salatihi wa khushu'i wa hayatihi lis-shalah. Kami merasa takjub dari bagusnya salat dia, kekhusyuan dia, dan sikap atau gerakan-gerakan salat dia. Dan apabila dia salat, maka dia salat tegak seolah-olah satu batang kayu yang tegak tertancap. Di dalam ucapan lain masih persaksian dari Muhammad bin Yaqub al-Akhram tentang al-Marwazi, ma ra'aitu ahsana salatin min wa laqad balaghani anna zambura qa'ada ala jabhatihi fasala dam ala wajhi wa lam yataharrak. Aku tidak pernah melihat ada orang yang salatnya lebih bagus daripada al-Marwazi. Telah sampai berita kepadaku ada seekor kumbang yang hinggap di jidatnya lalu menggigit jidatnya ketika berdiri. Jangankan berteriak, bergeming pun tidak, dan itu menunjukkan tidak merasakan apa-apa. Fasalad dam ala wajhihi wa lam yataharrak. Lalu darah pun mengalir ke wajahnya dan dia tidak merasakannya, dia tidak bergerak sama sekali. Ini al-Marwazi, tadi Imam Bukhari, sebelumnya Ibnu Zubair. Ini kekhusyuan mereka dalam sholat melegenda. Nyaris seolah-olah itu mustahil dalam pandangan orang-orang zaman sekarang. Sholat kok gitu-gitu amat. Kan gitu menurut komentar orang zaman sekarang. Karena jauhnya mereka dari kekhusyuan. Seorang ulama namanya Kurz bin Wabrah, idza dakhala fi shalah la yarfa'u tarfahu yaminan wala yusratan wa kana minal mukhbitin wa rubbama kullima kharij as-shalah fala yujibu illa ba'da muddah min shiddati ta'alluqi qalbihi billah wa ishtiqaqihi ilaihi. Kurz bin Wabrah bila masuk ke dalam salat, dia tidak pernah melirikkan matanya ke arah manapun, kiri, kanan, atas, bawah, depan, enggak. Fokus ke tempat sujud. Dan beliau termasuk orang mukhbitin. Mukhbit sama maknanya dengan qanit. Makna qanit adalah tulul qiyam fis shalah li khusyu'ihi. Lamanya berdiri dalam salat karena kekhusyuan. Beliau termasuk orang yang begitu. Seusai salat kemudian berzikir, berdoa, seusai berdoa diam, menunjukkan salatnya selesai, zikirnya, doanya selesai. Wa rubbama kulli ma kharija shalah. Dia diajak bicara. Setelah selesai sholat, setelah berzikir, setelah selesai berdoa, fala yujibu illa ba'da muddah.
Dia tidak merespon ajakan orang yang mengajak berbicara itu kecuali setelah beberapa lama. Dan ini disebutkan min syiddati ta'alluqi qalbihi billah, karena kuatnya ta'alluq dia dengan Allah. Ta'alluq itu keterkaitan dia dengan Allah, seolah-olah memori dialog dia dengan Allah dalam sholatnya itu masih ternikmati, masih terasakan. Pas ketika begitu ada yang ngajak bicara, tidak tersimak karena masih merasa jiwanya seolah-olah berada di dalam sholat yang baru aja selesai dia lakukan. Dan ini dampak dari kekhusyuan. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang terkenal Siyaru A'lamin Nubala, Sunan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarah. Beliau menyusun biografi ribuan para ulama yang kemudian dikumpulkan dalam kitab yang berjudul Siyaru A'lamin Nubala. Beliau murid terkemuka dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Seguru dengan Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Qayyim, sama-sama berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, yang tadi kisah-kisah tadi diceritakan salah satu Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala tentang kekhusyuan para ulama. Kalau antum membaca kitab Siyaru A'lamin Nubala, seolah-olah kita itu memasuki dunia yang penuh fantasi tentang kehebatan pengalaman yang menakjubkan dari biografi para ulama, akhlaknya, ibadahnya, termasuk kekhusyuannya. Yang saya katakan tadi nyaris mustahil dalam pandangan orang-orang zaman sekarang. Berkata Imam Az-Zahabi mengomentari kekhusyuan para ulama tadi. Kata beliau, hakadha kana zuhadus salaf wa ubaduhum ashaba khaufin wa khusyu'in wa ta'abbudin. Demikianlah generasi salaf yang zuhud dan ahli ibadah di kalangan mereka. Mereka memiliki rasa takut, kekhusyuan dan penghambaan yang luar biasa mendalam kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara orang yang menjadi ikon dari kekhusyuan dan kemuliaan akhlak adalah buyut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Husain. Husain adalah anak Ali. Istri Ali adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Berarti Husain cucunya, dan anak Husain diberi nama Ali juga, sama dengan bapaknya. Jadi zaman baheula, zaman para sahabat dan para ulama tabi'in, banyak anak-anak yang kagum kepada ayahnya sendiri. Bukan karena semata-mata ayah baginya, tapi dari segala segi, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, sampai kagumnya itu diwujudkan dalam bentuk nama ayahnya diberikan kepada anaknya dengan harapan semoga anaknya sehebat ayahnya. Kita mengenal Tolha, seorang sahabat, cucunya namanya juga Tolha. Anak dari Tolha menamai anaknya dengan nama bapaknya Tolha. Ini juga Husain menamai anaknya dengan nama Ali seperti bapaknya. Ali bin Husain ini, kalau umpamanya beliau berwudu, pucat wajahnya, lalu bergetar badannya. Ditanya, kenapa setiap berwudu engkau begitu? Apa jawabnya? Tahukah engkau kepada siapa aku akan menghadap sekarang ini? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah kebayang sholatnya belum?
Tapi sudah kebayang siapa yang akan dia hadapi ini. Allah Azza wa Jalla. Itu sudah berdampak. Rasa takutnya. Suatu saat Ali bin Husain sedang sujud di rumahnya. Pasti ini salat sunnah. Nggak mungkin salat fardu. Wa waqa'a hariq fi baitih. Terjadi kebakaran di rumah itu. Faja'alu yaquluna lahu ya ibna Rasulillah an-nar, ya ibna Rasulillah an-nar. Orang-orang berteriak, wahai putra Rasulullah, itu ada api, ada api. Apa yang terjadi? Fama rafa'a ra'sahu hatta utfi'at, maka dia tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Tidak bergeming walaupun api menyala di sekitarnya. Orang-orang memadamkan api itu. Sementara dia tetap dalam sujudnya. Nggak takut. Lalu setelah padam ditanya. Qilalah. Malladhi anhaka anha. Apa yang membuat engkau lalai dari api? Bahaya loh. Api itu kalau membakar minimal luka bakar, maksimalnya mati. Apa yang membuat engkau lalai dari api? Dia menjawab, alahatni anhan narul ukhra. Yang melalaikan aku dari api ini adalah api yang lain di akhirat. Api neraka. Dia takut kalau memutuskan sujudnya, Allah murka. Terancam dengan ancaman neraka. Itu yang lebih dia takuti daripada api di dunia. Oleh karena itulah maka dia tidak memutuskan sujudnya. Berkata Muslim bin Yassar rahimahullahu ta'ala, idza dakhala fi salatihi fi baiti qala li ahli tahaddatsu falastu asma' hadithakum. Muslim bin Yassar kalau masuk rumah habis dari masjid dia salat. Tentu saja salat sunnah. Dia berkata kepada keluarga, silakan kalian ngobrol, bicara. Aku tak akan mendengar obrolan kalian. Jangan takut mengganggu. Kalau kita makannya begitu sholat, suara nyamuk juga kedengaran. Apalagi kalau malam hari tahajud, suara jangkrik, ada suara air jatuh, tik. Atau umpamanya ada suara air kolam di dekat kita gemericik kedengaran. Apalagi kalau ada yang ngobrol kandeng, ribut, ngeganggu kan gitu ya. Betul kalau ada yang sholat nggak boleh ribut, betul. Haram bagi yang ngobrol ribut. Jangankan ngobrol biasa, baca Quran di samping orang yang sedang sholat dia berdosa. Bukan dosa karena membaca Qur'annya, tapi karena mengganggu orang yang sholat. Tapi Muslim bin Yassar apabila dia masuk rumah mau sholat, bilang ke keluarga, silakan ngobrol, aku nggak akan mendengar ocehan atau obrolan kalian. Ini karena khusyuknya. Masih tentang Muslim bin Yassar, wa kana fil masjid fanhadama ta'ifatun min. Faqama an-nas wa huwa lam yashur anna ustuwanatal masjid qad inhadamat. Suatu saat Muslim bin Yassar berada di masjid. Dia salat sunnah. Mungkin tahiyatul masjid, mungkin qabla atau yang lain-lain. Tiba-tiba bagian dari bangunan masjid itu runtuh. Orang-orang kemudian berhamburan berlari. Tapi Muslim bin Yassar tidak menyadari bahwa salah satu tiang masjid tersebut sudah patah dan atapnya runtuh. Dia terus melanjutkan sholatnya. Dia baru sadar itu runtuh setelah dia salam dari sholatnya. Yaqub al-Hadrami kalau sholat dia itu suka menyimpan selendangnya di pundaknya. Rida namanya. Selendangnya disimpan di pundaknya. Suatu saat
kana fis shalah wa suriqa ridauhu. Dia sedang sholat. Ridanya, selendangnya ada yang ngambil, ada yang mencuri. Wa suriqa ridauhu wa lam yashur. Dia enggak sadar, dia enggak merasa. Kemudian ada orang lihat, diambil lagi dari si pencuri itu dan dikembalikan ke pundak Ya'qub al-Hadrami ini, dan dia tidak juga mengetahui dan menyadari. Dia merasa nggak ada kejadian apa-apa selama sholatnya. Merasa sebelum sholat selendangnya ada, setelah sholat selendangnya masih ada. Padahal selama sholat si selendangnya jalan-jalan dulu. Diambil oleh pencuri, diambil lagi oleh orang lain, disimpan lagi di atas pundaknya. Dia tidak menyadari dan tidak merasakan. Ini termasuk fenomena kekhusyuan yang luar biasa. Berkata Muhammad bin Auf al-Hismi, Ra'aitu Ahmad ibn Abi Hawari indana bi Antursus falamma shallal atama qama yusalli fastaftaha bilhamdulillah ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fatuftul haid kullahu thumma raja'tu fa idha huwa la yujawizuha thumma numtu wa marartu fis sahar wa huwa yaqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falam yazal yuraddiduha ila subh. Kata Muhammad bin Auf al-Hismi, aku melihat Ahmad bin Abi Hawari di kota kami, nama kota Antursus. Wallahu alam, jangan tanya di negara mana, nggak tahu. Ketika dia selesai sholat isya, sholat isyanya berjamaah di masjid, dia tegak berdiri lagi sholat. Wallahu alam, apa itu sholat ba'dal isya atau sholat tahajud. Dia membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Maksud membuka adalah bacaan yang pertama kali didengar Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia nggak baca iftitah? Ya baca iftitah, tapi nggak kedengaran, sir. Baca bismillah, tapi sir. Baca ta'awud, mungkin baca ta'awud. Sebab sebagian ulama mewajibkan baca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Tapi yang mulai terdengar Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai ayat yang kelima dari Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu aku berlalu dari sana. Aku mengelilingi kebunku. Kebunnya itu besar. Dikelilingi semuanya. Sampai aku kembali ke tempat sholat orang itu. Dan ternyata dia masih belum melewati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu aku tidur. Menjelang dini hari aku bangun. Aku melewati lagi orang yang sholat tadi. Dia masih membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia terus ulang-ulang itu bacaan sampai menjelang subuh. Kenapa dia mengulang? Pasti ada kenikmatan rohaniah di sana. Ada sesuatu yang dia rasakan di sana. Ada penghayatan yang mendalam. Karena itu komitmen kita sebagai seorang hamba kepada Allah hanya beribadah kepadanya dan hanya meminta pertolongan kepadanya di dalam melakukan ibadah tersebut. Itu yang dia ulang-ulang terus. Dan ini adalah wujud dari kekhusyuan. Bahaz bin Hakim dia berkata, Shalla bina Zurarah ibnu Aufa al-Qurashi fi masjid Bani Kushair al-A'zam.
Faqara'a fa'idha nuqira fin naqur. Surah Al-Muddathir. Fakharra mayyita. Fahumila ila darih. Fakuntu fi man hamalahu ila darih. Kata Bahaz, Zurarah bin Aufa al-Qurashi salat mengimami kami di Masjid Bani Kusyair. Seusai Fatihah, dia membaca surah Al-Muddathir. Surah yang ke-70 berapa? 74 ya? Atau 73? 73 Al-Muzammil, 74-nya Al-Muddathir. 75-nya Al-Qiyamah ya. Surah Al-Muddathir dia baca ketika sampai di ayat yang ke-8, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Apabila ditiup sangkakala. Ayat ini sering ribuan kali kita baca, cuek atau kita mah. Kenapa? Karena enggak ada penghayatan. Mulut-mulut membaca faida nuqira fin naqur. Pikiran hati mah kemana aja. Kalau ini dihayati dengan penghayatan mendalam, hati dipastikan bergetar, takut. Bayangkan faida nuqira fin naqur, dan apabila sangkakala ditiup. Hancur alam jagat raya kiamat. Setelah itu kita baru memasuki tahap kehidupan yang sebenarnya. Dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang mengerikan. Hanya segelintir orang yang selamat dari penderitaan dahsyatnya alam mahsyar. Telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari dekat, berkeringat. Ada yang berjalan dengan wajahnya dan macam-macam. Ada yang jalannya miring. Tahu siapa yang jalannya miring? Yang punya istri 2. Tapi yang tidak adil. Kalau yang adil mah ajeg gue. Awas jangan sampai ini terjadi. Maksudnya jangan tidak adil, bukan jangan 2. Jangan tidak adil. Macam-macam kondisi orang, tergantung amalan dia waktu di dunia, mengerikan. Belum hisab, belum ditimbang, belum dialog dengan Allah Azza wa Jalla, belum dibagi catatan amal, belum menyeberang syirat. Pokoknya kondisinya sangat mengerikan. Itu yang terbayang. Fa'idha nuqira fin naqur. Apa yang terjadi? Fakharra mayitan, dia tersungkur, jatuh dan mati. Fahumila ila dari, lalu dia digotong ke rumahnya, dan aku termasuk orang yang menggotong dia ke rumahnya. Dan itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena mati ketika sholat, maka pahala sholatnya terus akan Allah Azza wa Jalla alirkan sampai hari kiamat. Salah satu keuntungan orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah, pahala dari ibadah yang dilakukannya itu terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau kita sedang saum lalu mati, pahala saumnya terus mengalir walaupun kita sudah mati. Makanya yang sering saum. Bukan agar kurus, bukan. Itu mah dampak dunia. Tapi karena ini nih, ingin, kita kan nggak tahu kapan kita mati. Ingin ketika mati itu dalam keadaan sedang ibadah. Kalau sholat kan cuma beberapa menit. Baca Al-Quran juga mungkin beberapa menit, 1 jam. Tapi kalau saum 13 jam lebih, ya enggak. Apalagi ya saum, ya hari Jumat, ya sedang baca Al-Quran di dalam sholat, tiba-tiba mati. Wah, husnul khatimahnya itu berlipat-lipat. Dan orang tadi tersungkur sujud karena penghayatan yang mendalam ketika membaca ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ. Kemudian mati. Kalau ada umpama tinjauan medis mungkin itu jantung saja.
Saat iya, tapi ada pemicu. Tetap saja mati itu takdir Allah. Tapi Allah mentakdirkan sesuatu plus mentakdirkan juga penyebabnya. Ada orang yang mati sebabnya ditusuk. Ada orang yang mati sebabnya ketabrak. Ada orang yang mati sebabnya adalah penyakit. Ada orang yang mati sebabnya ya penyakit jantung. Tapi momennya itu loh. Penyebab dia jantungnya kambuh karena penghayatan yang mendalam terhadap ayat yang sedang dibaca. Ya'la bin Hakim berkata, qala Sa'id bin Jubair, ma ra'aitu ar'a li hurmati hadzal bait wa la ahrasu alaihi min ahli al-Basrah. Laqad ra'aitu jariyatan dhata lailatin ta'allaqat bi astaril Ka'bah faja'alat tad'u wa tabki wa tatadarra'u hatta matat. Berkata Sa'id bin Jubair, aku tidak pernah melihat ada orang yang paling memelihara kesucian Baitullah, paling menjaga, paling bersemangat dibanding penduduk Basrah. Aku melihat ada seorang jariyah, jariyah itu hamba sahaya wanita, di suatu malam dia bergelantungan di pojok Ka'bah. Mungkin di Multazam gitu. Multazam itu bagian Ka'bah antara pintu Ka'bah dengan pojok yang ada Hajar Aswadnya. Namanya Multazam. Makna Multazam tempat iltizam. Iltizam susah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya ada ngadaplok. Yaitu mendaplokkan, menempelkan pipi baik kiri atau kanan. Dua telapak tangan dan dada. Mau gini, ke Multazam berdoa. Dikabul di sana. Saya ada kawan mahasiswa orang Indonesia, tapi kuliahnya di Ummul Qura. Itu kalau mau ujian, kalau mau nulis tugas, apalagi tugas akhir, skripsi atau tesis, ada kesulitan, saya mah malam-malam aja ke Ka'bah, ngadaprok we cenah di sini. Alhamdulillah, selalu diberi kemudahan. Gitu. Nah ini aku melihat ada seorang jariyah, seorang hamba saya wanita suatu malam. Dia ngadaplok di salah satu penjuru Ka'bah. Faja'alat tadku wa tabki wa tatadarra'u. Maka dia berdoa, dia menangis, dia khusyuk hatta matat, sampai dia mati di sana. Dan ini dikeluarkan dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Aulia maksudnya. Suka disingkat Al-Hilyah, susunan Imam susunan Abu Nuaim. Dan juga Imam Az-Zahabi menukil cerita ini dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Ibnu Aun rahimahullah, kana idza dakhala Muhammad bin Sirin as-suq la yarahu ahadun illa kabbarallah li salahihi wa khusyu'ihi. Ini dampak penampilan orang soleh kepada orang lain. Orang soleh dilihat oleh orang lain, itu sudah menjadi dakwah. Orang lain begitu melihat orang itu langsung kebayang nasihatnya, pedaran ilmunya, akidah, ibadahnya, akhlaknya. Itu langsung mendorong dia untuk istighfar, introspeksi, zikir, takbir, kayak gitu tuh. Nah, termasuk salah seorang orang yang dikenal kesolehannya, sudah zaman sekarang disebut viral, ya enggak? Menjalar kemana-mana berita kesolehan. Beken, masyhur, populer, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Itu bahasa Sunda. Lebih panjang tapi lebih indah.
Namanya Muhammad bin Sirin. Kata Ibnu Aun, apabila Muhammad bin Sirin masuk pasar, tak ada seorang pun yang melihat Ibnu Sirin kecuali pasti orang itu bertakbir karena kesolehannya dan kekhusyuannya. Melihat aja langsung Allahu Akbar. Orang-orang bertasbih, orang bertakbir, orang bertahlil. Itu efek dari kesolehan seseorang. Termasuk Muhammad bin Sirin. Berkata Khalaf. Khalaf bukan generasi, tapi nama orang. Kana Muhammad bin Sirin qad u'tiya hadiyan wa samtan wa khusyu'an fakana idza ra'au dzakkarullah. Kata Khalaf, Muhammad bin Sirin diberikan oleh Allah berbagai macam keistimewaan. Seluruh perilakunya itu aplikasi dari sunnah Rasul SAW. Akhlaknya sangat mulia dan kekhusyuannya itu, aura kekhusyuannya terlihat oleh semua orang dari penampilannya, cara bicaranya, ekspresi wajahnya. Maka ketika orang-orang melihatnya, orang-orang semua langsung bertakbir, Allahu Akbar. Selalu mereka zakkarullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kedatangannya, penampilannya, performansnya itu sudah bisa memotivasi orang untuk berzikir. Itu yang terjadi pada sosok istimewa namanya Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Berkata Bakar As-Sayrini, dia salah seorang di antara murid para ulama, murid Ibnu Aun. Dan kita tahu tadi siapa Ibnu Aun. Ibnu Aun juga termasuk murid dari Muhammad bin Sirin. Bakar As-Sayrini mendengar sebuah kisah dari gurunya yaitu Ibnu Aun. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Aun tentang Muhammad bin Sirin? Kana idza jaa ikhwanuhu ka'anna ala ru'usihim at-tayr lahum khudu' wa khusyu'. Apabila Muhammad bin Sirin ini didatangi oleh saudara-saudaranya, oleh kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala kawan-kawannya itu ada burung, tertunduk karena khudu dan khusyuk. Bahasa Indonesia, bahasa kita ajrih. Dan ini susah mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ajrih itu sikap apa? Malu, sikap merasa diri hina, rendah di hadapan orang yang sangat dikaguminya. Itu ajrih namanya. Tulis. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Orang-orang merasa ajrih kepada Ibnu Sirin. Kalau bertemu mereka tertunduk. Tidak berani menengadah. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Kalau umpamanya kita di atas kepala ada burung, apa yang kita lakukan agar burung ini tidak kabur? Diam, tidak bergerak sambil tunduk, gitu kan? Sedikit bergerak kabur itu. Dan banyak lagi kisah-kisah kekhusyuan para ulama yang diceritakan oleh para ulama juga, termasuk Imam Az-Zahabi. Berkata Imam Az-Zahabi ketika menta'liq atau mengomentari kisah-kisah yang luar biasa tadi di kalangan para ulama, beliau menerangkan li Ibni Aun jalalah ajibah wa waq'un fin nufus li'annahu kana imaman fil ilm ra'san fit ta'alluh wal ibadah. Ibnu Aun, padahal Ibnu Aun muridnya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Ibnu Aun sering memuji Ibnu Sirin. Ibnu Aunnya sendiri gimana? Yang sering memuji gurunya. Kata Imam Az-Zahabi, Ibnu Aun memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dan pengaruh yang sangat besar kepada jiwa orang-orang di sekelilingnya.
Karena beliau imam dalam hal ilmu, pemimpin atau panutan dalam beribadah dan berta'alluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan beliau menginspirasi siapapun yang melihatnya untuk melakukan kebaikan, terdorong melakukan berbagai macam amal soleh, dan ini adalah salah satu di antara dampak dari kekhusyuan. Inilah beberapa contoh kekhusyuan para ulama. Kisah-kisah kekhusyuan para ulama lain sangat banyak, tapi apa yang sudah kita ceritakan cukup sampai di situ saja. Selesai bahasan tentang khusyuk, mulai dari definisi khusyuk, rukun-rukun khusyuk dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah contoh-contoh kekhusyuan dari para ulama. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, di hari Kamis yang akan datang, kita sudah memasuki materi baru yang tidak kalah pentingnya dengan khusyuk, yaitu muraqabah. Muraqabah adalah perasaan merasa diawasi oleh Allah, dan ini termasuk salah satu di antara amalan hati. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Di meja saya sudah ada beberapa kertas pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mengingatkan suami tentang kebaikan? Kasih tahu aja. Lakukan kebaikan. Kalau umpamanya azan, Pak, sudah azan, ke masjid, laki-laki lo. Kalau umpamanya Senin Kamis nih, saum ya, gitu. Saya siapkan sahurnya. Pulang dari masjid, ini mushaf baca. Itu saja sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana tahiyat rakaat kedua atau tahiyat akhir? Posisi telunjuk diam atau bergerak? Syukran katsira. Ya, tahiyat awal atau akhir sama saja. Boleh kedua-duanya, boleh diam, boleh bergerak. Bergerak, menggerakkan hukumnya sunnah. Sebagaimana riwayat Wa'il bin Hujrin, Nabi SAW duduk tahiyat akhir, kemudian fa'asyara bi usbuhi sababah, fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta salama. Aku melihat beliau berisyarat dengan telunjuknya, lalu aku melihat beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya sampai salam. Dan hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya bergerak-gerak. Ada hadis riwayat Muslim bahwa gerakan isyarat telunjuk lebih asyaddu 'ala syaitan, lebih dahsyat efeknya kepada syaitan daripada 1000 pukulan pedang bagi syaitan. Masa setan takut sama ini? Jangan masa, ini Nabi SAW yang menyampaikan. Beliau tahu perkara gaib, diberitahu oleh Allah atau mungkin melihat. Malah kalau kita bawa pedang, mana setan nggak akan takut setan. Jangankan pedang, basoka mana setan, nyengir aja mereka. Tapi dengan isyarat telunjuk dalam ini, mereka takut. Ya, tapi itu hukumnya sunnah, baik di tahiyat awal ataupun akhir. Siapa yang tidak menggerak-gerakan, sah salatnya. Tidak dosa, tidak kurang, tidak bid'ah. Saya suka kasihan, namun terkadang kesal. Karena ada sebagian keluarga dan teman saya yang melakukan amalan-amalan dari TikTok yang bahkan tidak ada dalilnya. Bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan? TikTok, YouTube, video, ada lagi reel, hukum asal mubah, tergantung isinya. Ada TikTok isinya ceramah? Ada.
Potongan video saya juga pernah ada di TikTok, saya lihat. Sudah suudon, saya ada TikTok, Sugante joget, ternyata ceramah. Tidak semua TikTok isinya joget atau lagu atau yang sejenis, ada ceramah. Jadi yang penting isinya apa. Nah mungkin yang dimaksud ini joget-joget kayak orgil gitu ya. Nini-nini pakai jilbab gitu. Kayak cacing kepanasan meniru para ABG. Kayak gitu ya. Itu mungkin yang dipermasalahkan. Pertanyaannya apa? Saya kasihan tapi kesal kepada keluarga dan teman yang masuk TikTok. Sama saya juga kesal. Nini-nini pakai jilbab joget-joget di TikTok. Bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan? Apapun kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita melahirkan kewajiban mengingatkan sebaik mungkin. Ingatkan, sadarkan ini gitu. Terus kalau ABG dibolehkan? Enggak juga. ABG fitnahnya lebih gede daripada ini. Kalau ini enggak akan jadi fitnah, paling diketawain. Peot-peot sehingga cacing kepanasan. Tapi kalau ABG memiliki daya tarik, itu lebih besar fitnah. Ingatkan. Dengan cara yang ma'ruf. Ingatkan bahwa ini akan menjadi dosa jariyah. TikTok yang sudah kita upload, kita hapus, apakah hilang? Tidak. Mungkin sudah ada yang nge-share. Mungkin sudah ada yang nge-upload lagi. Akhirnya terus nyebar. Kita yang sudah tobat atau kita sudah mati masuk ke lubang kubur, joget kita masih menyebar di dunia maya, ditonton jutaan orang. Maka dosanya jariyah terus. Takut nggak kita? Harus takut ya. Kalau mau bikin TikTok, reel atau video-video yang lain, coba yang bermanfaat bagi umat, maka insya Allah akan menjadi pahala jariyah. Bagaimana tips untuk dapat khusyuk dalam ibadah? Itu sudah berlalu. Cara meraih kekhusyuan ya, putar ulang saja di YouTube ada, di Facebook ada ya. Bagaimana orang tidak ada rasa takut dengan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran? Katanya masih muda, terserah mereka aja. Malah orang tersebut tidak mau silaturahmi. Bagaimana jalan keluarnya? Kita hanya berkewajiban menyampaikan. Kalau sudah disampaikan dengan sebaik mungkin, itu urusan mereka, mau nurut mau tidak. Itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan terus terlibat lebih dalam sampai umpamanya memarahinya. Enggak, nanti malah mereka tambah benci. Bukan benci kepada pribadi kita saja, tapi kepada yang kita sampaikan. Kita jadi tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari kebenaran. Kalau umpamanya dia beralasan mumpung masih muda hura-hura, kita ingatkan. Ajal itu tidak menunggu tua. Betapa banyaknya orang masih muda, masih ABG, bahkan bayi sudah mati. Itu pertama. Kedua, kalau bukan masa muda, kapan lagi kita membuat fondasi dari iman dan amal kita? Ketika muda itu masih fit, masih kuat, masih seger buger, harusnya dipakai ibadah. Kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah lemah, sudah banyak keluhan, itu lebih berat untuk melakukan ibadah. Mumpung masih muda, ya ibadah. Ketiga, kalau masa muda dipakai hura-hura, apalah yakin kita bisa tobat di masa tua? Makin menjadi-jadi. Ada peribahasa tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Memang ada orang yang mudanya jahat, tuanya soleh, tobat ada. Tapi lebih banyak lagi mudanya jahat, tuanya lebih jahat. Oleh karena itu, jangan menunggu tua untuk berbuat baik. Ingatkan saja.
Selebihnya biar itu urusan mereka dengan Allah. Nggak perlu jadi pikiran banget. Saya ada jadwal mengaji di lingkungan rumah. Diadakan di dalam masjid. Terkadang saat ngaji ada yang datang untuk sholat asar. Kami tetap mengaji meskipun ada yang sholat. Apa hukumnya Ustaz? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Saya paling muda di antara ibu-ibu yang lain. Bagaimana cara saya mengingatkan ibu-ibu yang lain? Ya, kita harus husnudzon orang yang sholat asar itu terlambat karena ada uzur. Mungkin dia musafir, cari-cari masjid, nggak di awal sholat nggak ketemu, baru ketemu di masjid kita sudah telat, bubar jamaah lalu dia sendirian. Mungkin saja begitu ya. Husnudzon saja. Jangan sampai salah dia kenapa telat. Telatnya sholat kita pernah nggak? Iya, terus terang saya pernah di perjalanan nanti ya maghrib kira-kira di sana macet atau ada halangan, akhirnya terlambat di masjid juga tapi sudah bubar di luar dugaan. Husnudzon begitu. Jadi jangan mencela, biarin aja kita ganggu aja. Kenapa dia telat sholat? Husnudzon, mungkin ada uzur. Kalau ada yang sholat, pelankan dulu. Kan sholat nggak lama, tadarus lama. Apalagi kalau dia sudah terlatih 4 rakaat bisa 4 menit tuh. Cuma 4-5 menit kita pelankan dulu. Diam juga nggak apa-apa, cuma 5 menit. Setelah beres salam kita maju lagi, tadarus lagi ya. Ustaz, bagaimana kalau nggak ngerti bacaan surat setelah Al-Fatihah dalam sholat? Belajar. Apa yang kita sudah hafal dari surat, coba pelajari artinya. Kan sekarang ada terjemahan. Syukur-syukur kalau ada kajian terjemah Al-Quran dari mulai juz amma. Islah Jauh pernah ada tuh kajian terjemah atau tafsir ringkas dari setiap kata per kata. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Dan satu-satu dites. Ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat, ada yang nggak bisa juga. Nah, ikuti kalau ada ya. Kalau nggak ada, adakan lagi. Kalau nggak ada juga ya minimal kita baca terjemahan dari surah yang sudah kita hafal, lalu hayati ketika kita membacanya di dalam sholat. Apakah semua yang mati disebabkan COVID-19 semua mati syahid? Iya. Terkena wabah, ya, termasuk salah satu penyebab orang mati syahid. Apakah sama dengan syahid mati di medan perang? Tidak. Hanya pahalanya sama dengan pahala mati syahid. Tapi hal-hal lain seperti diampuni dosanya tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Nah, sekarang orang yang mati syahid saja, mati di medan perang, pasti nggak dia ke surga? Ternyata tidak. Nabi SAW ada orang yang berperang hebat, orang-orang menyatakan dia calon surga. Kata Nabi SAW, enggak, dia di neraka. Ternyata ada sahabat yang penasaran, ditelusuri, macam-macam. Ada orang yang matinya di medan jihad, ternyata di genggamannya ada harta rampasan perang yang tidak disetorkan. Dia di neraka. Ada orang yang terluka setelah perang, tidak mati-mati dan dia tidak sabar, akhirnya bunuh diri. Pada waktu perangnya hebat, dia di dalam neraka. Ada orang yang walaupun mati syahid terkatung-katung oleh hutangnya, macam-macam, ya.
Ana mau bertanya, apakah kita boleh memberi uang tips kepada kurir yang mereka itu sudah dikasih gaji oleh perusahaannya? Ada seorang kurir yang sering ambil paket ke rumah anak, qadarullah ekstradisinya sedang sepi. Ana ingin memberi upah atau tips. Apakah itu dibolehkan? Namanya hadiatul ummal. Dia sudah digaji untuk pekerjaannya. Oleh karena itu seluruh hadiah untuk karyawan yang sudah digaji bukan milik dia. Kita boleh karena puas dengan pelayanan, kita boleh memberi tips, tapi tips itu milik perusahaan tempat dia bekerja. Bukan milik si pekerja, karena dia bekerja itu sudah digaji untuk pekerjaannya dan dituntut maksimal. Bagus. Kalau konsumen puas memberi tips, itu milik di si perusahaannya. Nanti setorkan dulu ke perusahaan, ke bosnya. Kalau kata bos, ya ini untuk kamu, boleh. Itu berarti menjadi hadiah atas kerja bagus dia. Tapi kalau langsung ditilap sama dia tidak boleh. Oleh karena itulah maka ikhwan akhwat yang ada tip dari pekerjaannya setorkan dulu. Dia sebagai guru TK, guru SD, SMP, pas kenaikan kelas ada orang tua yang ngasih hadiah gitu ya. Boleh diterima? Boleh. Tapi setorkan ke kepala sekolah. Ini hadiah. Nanti oleh kepala sekolah diterima, dilihat, mungkin jadi milik sekolah, mungkin dikembalikan ke ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajar. Nanti kalau enggak begitu ada yang dapat banyak, ada yang enggak dapat apa-apa. Karena tidak semua wali kelas dapat hadiah dari orang tua murid. Jadi ingat, hadiatul ummal atau hadiah bagi pekerja itu bukan milik dia. Nah, yang menjadi dalil adalah seorang sahabat oleh Nabi SAW disuruh untuk menagih zakat. Ada di antara sahabat, ini zakat, ini hadiah untuk capek kamu. Ketika disetorkan, ya Rasulullah ini zakatnya, ini ada orang yang ngasih hadiah. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu tidak saya tugaskan, apakah orang itu ngasih hadiah? Tidak. Kesini kan. Akhirnya diambil oleh Nabi SAW dan dimasukkan ke Baitul Mal. Gitu ya. Jadi di luar gaji itu masuk ke si perusahaan tempat kita bekerja apabila itu hadiah dari klien kita, dari konsumen kita. Apakah sah diterima jika sholat kita ketika sholat membayangkan atau mengingat hal-hal tugas sesuatu, padahal sudah berusaha khusyuk, tapi godaan sering sekali muncul, bagaimana menanganinya? Ya, ketika kita sholat teringat tugas kuliah, ujian, teringat, aduh itu piring-piring kotor ngabugrug di dapur gitu ya. Belum dicuci. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Ngelamun tidak membatalkan sholat. Sholatnya sah. Kecuali kalau ngomong, aduh piring, ya batal. Tapi kalau hanya diingat, tidak diucapkan, enggak batal. Cuma mengurangi pahala sholat. Pahala sholat akan diberikan sesuai dengan kadar kekhusyuan. Maka kata Nabi SAW, "Idza shallal 'abdu", apabila seorang hamba salat, kutiba lahu hasba khusyu'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan dicatatkan bagi dia pahala sesuai dengan kadar kekhusyuan. Faminhum man hasala ala usyurihi, ala tusu'ihi, thumunihi, subu'ihi, dan seterusnya. Maka di antara mereka yang dapat pahala 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, ada yang sampai setengahnya,
Semua bergantung kepada kadar kekhusyuannya. Ingat, tugas di dalam sholat itu jelas bukti ketidakkhusyuan dia di dalam sholat. Sudah berusaha khusyuk tapi godaan sering muncul. Bagaimana menanganinya? Kiat agar sholat bisa khusyuk sudah berlalu, ya. Putar ulang. Terakhir, saya ingin tahu wudhu yang benar sesuai contoh Rasul agar sholatnya mabrur. Wudhu benar belum tentu sholat benar. Harus belajar dua-duanya, ya. Iya, cara wudhu, basuh kedua tangan kita langsung dua-duanya sampai pergelangan 3 kali. Kedua, ambil satu cidukan air dengan kedua belah tangan kita, lalu berkumur-kumur, sebagian masuk ke mulut, sebagian dihisap ke hidung. Namanya istinsyak. Tapi jangan terus ditelan, jangan terus dihisap. Semburkan lagi. Semburkannya ke kiri, jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri. 1, 2, 3. Setelah itu cuci wajah 3 kali. Bagian wajah yang paling atas yang ditumbuhi rambut. Bagian bawah dengan dagunya. Bagian kiri kanan berbatasan dengan telinga. Dan wamasa muqain, beliau mengusap 2 ujung mata bagian dalam. Sebab itu dekok, kalau begitu saja khawatir tidak sampai air, diusap 3 kali. 3 kali cidukan, 3 kali dicuci, ya. Setelah itu tangan kanan sampai sikut 3 kali. Selai-selai anunya, sela-sela jari. Setelah 3 kali baru yang kiri 3 kali juga. Enggak giliran kanan, kiri, kanan, kiri. Tidak begitu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini diterangkan oleh Utsman dalam hadis sahih Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Lalu kata Utsman, beginilah aku melihat Rasulullah SAW wudhu. Setelah beres 3 kali sampai sikut yang kiri, baru basahi kedua telapak tangan, usapkan ke kepala. Wa masaha ra'sahu wa bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahabahuma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dari bagian kepala yang ditumbuhi rambut, lalu memperjalankan kedua telapak tangannya sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan ke tempat asal tadi memulai. Thumma masaha udhunaihi mashatan wahidatan, lalu beliau mengusapkan ke kedua daun telinga hanya 1 kali usapan. Jadi 1 paket, tidak dipisah. Thumma ghasala rijlahul yumna ila ka'baihi. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai 2 mata kaki 3 kali. Thummal yusra kadzalik, lalu yang kiri juga 3 kali. Sudah begitu. Itu tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dipraktikkan oleh Utsman. Setelah Utsman mempraktikkan, beliau menyatakan, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. Kutek atau pacar dari Mekah boleh dipakai atau tidak? Celak apa namanya? Hina gitu ya. Apakah itu tembus air? Ya, tembus air. Tidak menghalangi kuku dari air, maka boleh. Adapun kutek yang berupa cat kuku yang kemudian menghalangi sampainya air wudhu ke kuku, maka tidak boleh. Setiap wudhu harus dikerik dulu yang bersih, gitu ya. Nah, adapun hina yang tidak berupa cat, tidak menghalangi sampainya air ke kuku, maka boleh. Surah Al-Mulk, apakah sunnah dibaca setiap akan tidur? Iya, boleh. Baca surah Al-Mulk dari awal sampai akhir menjelang tidur. Surah Al-Kahfi, apakah sunnah juga dibaca setiap malam Jumat dan hari Jumat? Boleh salah satunya, boleh dua-duanya.
sejak mulai maghrib ya, dan perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat tersebut, terutama ba'da asar di hari Jumat perbanyak doa, karena doa yang mustajab salah satunya adalah hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna fil Jum'ah sa'atan la yuwafiqu amdun. Sesungguhnya di dalam hari Jumat ada satu saat, tidaklah berbetulan seorang hamba berdoa di saat itu kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, lalu para sahabat musyawarah diskusi, kapan? Mayoritas sahabat menyatakan ba'da asar. Jadi ba'da asar menjelang maghrib coba perbanyak berdoa ketika hari Jumat, maka itu adalah saat yang dikabulkannya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa esok untuk membahas kelanjutan masalah tauhid di waktu yang sama, dan untuk materi khusyuk atau materi amalan hati ini kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.